Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di suasana hujan ini kita hangatkan dengan bersama-sama belajar tentang ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal madhi mongko ta fi'il madhi iku maftuhul akhir den waca fathah akhir abadan ing dalem selawase. Wal amru ta fi'il amar atau dibaca hale utai fi'il amar juga bisa. Iku majzumun den jazmake abadan ing dalem selawase. Wal mudhari lan utai fi'il mudhari iku maf'il kana kang ana fi awwalihi iku tetep ing dalem kawitane ma apa ihdaz zawaid salah sijine pira-pira huruf tambahan sifate zawaid al arba kang papat ya jema kang ngumpulno ha ing arba apa kauluka pengucap ira rupane ana itu lafat ana itu wa huwa hal utai fi'il mudhari iku marfu'un kudu diwaca rafa abadan ing dalem selawase hatta yadkhula saenggo manjing ale ing atase al mudhari apa nasibun amil nasib au jazimun atawa amil jazim. Di sini mu'alif atau yang mengarang kitab ini yaitu menerangkan tentang bacaan kalimat fi'il. Fi'il kan ada tiga, satu fi'il mandi, dua fi'il mudhari, terus ketiga fi'il amar. Di sini yang akan diterangkan pertama kali adalah bacaan atau tulisan tentang fi'il mandi. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi harus dibaca fathah selama-lamanya. Sampai kapanpun kalau fi'il madi huruf akhirnya harus dibaca fathah. Contoh doroba. Doroba ini dibaca fathah. Baknya dibaca fathah. Tidak boleh dibaca dorobi, tidak boleh. Dorubu juga tidak boleh. Terus kita lanjutkan lagi tentang bacaan fi'il amar. Fi'il amar itu harus dibaca jazm. Jazm itu sama dengan sukun. Contoh ibrib. Ibrib ini adalah fi'il amar, artinya pukullah. Baknya disukun. Ibrib. Jadi kalau kita menulis fi'il amar atau membaca fi'il amar itu huruf akhirnya harus dijazmkan atau dibaca sukun. Seperti tadi, ibrib. Terus kita lanjutkan lagi tentang bacaan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu harus dibaca rofa selama-lamanya. Sampai kapanpun harus dibaca rofa. Kecuali kalau dimasuki oleh amil nasib atau amil jazim. Kalau dimasuki amil nasib, nantinya fi'il mudhari harus dibaca nasab atau fathah. Kalau dimasuki amil jazim, nantinya fi'il mudhari harus dibaca jazim atau sukun. Contoh fi'il mudhari yang harus dibaca rofa, berarti fi'il mudhari yang tidak dimasuki oleh amil nasib atau amil jazim. Contoh yadribu. Yadribu ini fi'il mudhari dibaca rofa karena tidak ada amil nasib atau amil jazim. Tetapi kalau dimasuki amil nasib harus dibaca nasab, berarti fathah. Asal mulanya yadribu dimasuki an menjadi ayyadriba. An yadriba. Terus yadribu asal mulanya rofa. Setelah dimasuki amil jazim berupa lam menjadi lam yadrib. Baknya terus menjadi sukun karena jazimnya fi'il mudhari ditandai dengan sukun. Lam yadrib. Saya ulangi lagi, fi'il mudhari selama-lamanya harus dibaca rofa. Seperti contoh yadribu. Tetapi kalau dimasuki amil nasib atau amil jazim beda lagi. Kalau dimasuki amil nasib harus baca nasab, dimasuki amil jazim harus dibaca jazm. Terus fi'il mudhari tulisannya atau bacaannya itu diawali dengan huruf zaidah, huruf tambahan yang jumlahnya ada 4 yang dikumpulkan pada lafadz ana itu. 1 hamzah, 2 nun, 3 ya, terus ta. Jadi fi'il mudhari bacaannya atau tulisannya pasti ada huruf tambahan 4 tadi.
bisa juga disebut dengan huruf mudharaah. Contoh adribu. Adribu, lagi mukul sapa ingsun. Adribu di situ ada huruf zaid, huruf zaidah, yaitu berupa hamzah. Adapun hamzah itu menunjukkan mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah maksudnya artinya saya. Contoh adribu. Terus contoh yang nun, nadribu. Nadribu, lagi mukul kita. Bahasa Indonesianya kita baru memukul. Nun di situ menunjukkan mutakalim ma'al ghair. Berarti mutakalim ma'al ghair itu harus diartikan kita. Karena apa? Yang berbicara dengan lainnya, orang lain yang tidak berbicara. Nadribu, kita memukul. Berarti yang memukul tidak hanya saya, ada orang lain, si A, si B ikut memukul. Namanya itu nun yang menunjukkan mutakalim ma'al ghair. Tidak hanya orang satu, banyak. Maksudnya yaitu yang berbicara itu tidak hanya orang satu, orang banyak. Maka kalau kita mengartikan nadribu, kita memukul, tidak boleh saya memukul karena nun. Dan nun ini juga bisa disebut mu'adzam nafsah. Kalau nun nadribu ini disebut mu'adzam nafsah, yaitu nun yang digunakan untuk menghargai diri sendiri. Seorang raja seumpama mau memukul, nadribu, artinya tetap saya, karena dia menghormati atau menghargai dengan dirinya sendiri. Raja, saya mau memukul, boleh kalau raja. Kalau saya orang kecil bilang nadribu, tidak boleh, tidak pantas. Terus ya, huruf zawaid atau huruf zaidah berupa ya. Contoh yadribu. Adribu, nadribu, sekarang yadribu. Ya ini menunjukkan ghaib. Ghaib artinya yaitu ghaib itu artinya yaitu tidak ada yang diajak bicara. Ghaib. Contoh yadribu, lagi mukul sopo wong. Jadi yang diajak bicara tidak ada. Itulah disebut ghaib. Tapi untuk ghaib untuk lelaki, tidak boleh untuk perempuan. Berarti kata-kata yadribu, lagi mukul, berarti orang lelaki memukul. Ya, yang dimaksud ghaib itu adalah tidak ada yang diajak untuk berbicara. Yang diajak bicara tidak ada. Lain dengan mukhatab. Kalau mukhatab yang diajak bicara ada. Adribu, nadribu, yadribu. Sekarang tinggal tadribu. Tadribu ini taknya menunjukkan yaitu mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara ada. Tadribu, lagi mukul siro lanang siji. Maksudnya ini ada yang diajak bicara, itu disebut mukhatab. Mukhatab itu adalah yang diajak bicara. Tadribu, lagi mukul siro lanang siji. Terus setelah kita memahami tentang apa itu huruf zawaid yang jumlahnya ada 4 tadi, nah itu tadi, itu kalau kita mau bikin fi'il mudhari' atau menulis fi'il mudhari',
kita harus memakai salah satu dari huruf zawaid tersebut, dari huruf tambah atau huruf tambahan itu tersebut, yaitu kalau tidak hamzah ya pakai nun, kalau tidak pakai hamzah pakai nun, pakai ya, kalau tidak pakai hamzah nun ya pakai ta. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.